Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok N Kelompok 14 dengan saya Ismi Sofia NPM 202154020. dan saya Zahra Azkia NPM 202154054. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai gerak melingkar. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat melakukan aktivitas seperti biasa, yaitu pembelajaran meskipun kita melalui metode daring. Selawat beserta salam, mari kita limpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta tabi'in-tabi'atnya hingga akhir zaman. Amin. Yang terhormat kepada Ibu Vita Meilani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah fisika. Dan kepada teman-teman sekalian yang kami cintai, izinkan kami untuk memaparkan materi mengenai gerak melingkar. Adapun submateri utama dalam gerak melingkar ini terbagi menjadi dua, yaitu gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Materi pertama, gerak melingkar beraturan akan disampaikan oleh rekan saya, Zahra Azkia. Kepadanya dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerak melingkar. Sebelum kita masuk ke dalam gerak melingkar, yang kita ketahui gerak melingkar itu ada dua jenis, yaitu gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu satu putaran. Satu putaran yaitu satu putaran jika kita lihat dalam lingkaran ada 360 derajat atau 2 pi radian. Jika kita tanyakan 60 derajat itu berapa radian, maka kita ubah 60 dibagi 360, maka hasilnya jadi 1/6 dikali 2 pi radian, jadi 1/3 radian. Jika yang kita ketahui 1/4 putaran itu berapa radian, maka kita kalikan 1/4 dikali 2 pi radian, maka hasilnya jadi setengah pi radian. Jika yang ditanyakan dalam bentuk sudut, maka 1/4 ini kita kalikan 360 derajat, maka hasilnya 90 derajat. Yang kedua, kita sering mendengar dalam gerak melingkar istilah RPM atau rotation per minute atau putaran per menit, putaran dalam 1 menit. Jika kita ubah dalam radian per second, maka 20 RPM dibagi 60 itu dari menit diubah ke detik, lalu dikalikan 2 V radian, maka hasilnya 2/3 radian per second. Nah, 2/3 radian per second ini bisa disebut omega atau kecepatan sudut. Nah, yang kedua, 20 RPM ini kita ubah dalam second menjadi 20/60 seperti tadi, maka ini 1/3 putaran per second. Nah, 1/3 putaran per second ini dapat disebut 1/3 Hz. Nah, dalam fisika, satuan Hz itu berarti frekuensi. Nah, gerak melingkar beraturan atau GMB itu hampir mirip dengan gerak lurus beraturan. Di dalam GLB, kecepatan liniernya konstan, maka di GMB kecepatan sudutnya atau omeganya yang konstan. Nah, di GMB itu tidak ada ya istilah percepatan sudut atau alfa, karena alfa itu sama dengan 0. Kecepatan sudut itu berhubungan dengan kecepatan liniernya dengan rumus V sama dengan omega dikali R. R itu diambil dari jari-jari lingkaran yang bersatuan meter. Nah, jika di dalam lingkaran, kecepatan linier itu tegak lurus dengan jari-jari, dan kecepatan sudut itu arahnya menuju pusat lingkaran. Yang kedua, frekuensi. Frekuensi itu jika dirumuskan dihitung dari berapa kali putaran roda itu dalam satuan waktu, atau N per T, atau juga bisa dihitung dalam 1 per periode. Periode atau dilambangkan dengan T besar adalah waktu untuk satu putaran. Nah, dapat dihitung 1 per F atau T per N, terbalik dengan frekuensi. Nah, sekarang kecepatan sudut, jika diketahuinya F atau T,
Maka dihitung 2V dikali F atau 2Pi per T jika yang diketahui periode. Percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal atau yang dilambangkan dengan AS, maka dihitungnya Pi kuadrat per R kuadrat sama dengan omega kuadrat dikali R. Nah, terus ada yang namanya gaya sentripetal. Gaya sentripetal atau dilambangkan dengan Fs, maka kan biasanya kalau di dalam gerak lurus itu F itu sama dengan M dikali A. Maka di dalam gerak melingkar, Fs itu sama dengan M dikali AS atau percepatan sentripetal. Nah, diturunkan lagi M dikali V kuadrat per R kuadrat sama dengan M dikali omega kuadrat kali R. Lalu jika yang ditanyakannya putaran atau N, maka kita hitung dari sudut dibagi 2V. Lalu jarak. Jarak bisa dihitung dari sudut lingkaran dikali jari-jari. Dan jarak di dalam GMB disebut theta karena ini hampir sama dengan GLB. Jika di dalam GLB jarak itu kan S sama dengan V dikali T, maka di dalam GMB theta sama dengan omega dikali T. Sekarang kita masuk ke dalam contoh soal. Sebuah benda bergerak melingkar beraturan dengan jari-jari 50 cm dan melakukan 6 putaran 3 menit. Tentukan A periode, B frekuensi, C kecepatan sudut, dan D kecepatan linier. Pertama, kita lihat bahwa yang diketahuinya itu R sama dengan 50 cm. Dan N sama dengan 6 putaran, lalu T sama dengan 3 menit. Atau jika kita ubah ke dalam ketik, maka 180 sekon. Nah, yang ditanyakan pertama A periode. Periode, maka T sama dengan T kecil per N. Maka hasil 180 dibagi 6, maka hasilnya 30 sekon. Yang kedua ditanyakan frekuensi, maka frekuensi kita tinggal kebalikan dari T, yaitu 1 per periode, maka 1 per 30 Hz. Lalu yang ditanyakan kecepatan sudut atau omega, maka kecepatan sudut itu dapat dicari 2V dikali F, lalu 2V dikali 1 per 30, maka jadi 1V per 15. Dan yang terakhir kecepatan linier atau V. V itu dapat diketahui dari omega dikali R, maka omeganya V per 15 dikali 50 itu 50 cm itu sama dengan 0,5 meter. Karena harus meter, maka jadi 0,5 dikali V per 15 sama dengan V per 30 meter per sekon. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan roda-roda pada gerak melingkar. Yang pertama, hubungan antar roda seporos seperti ini, A menimpuk roda B. Nah, yaitu kecepatan sudut A akan sama dengan kecepatan sudut B. Seperti ini, jika di dalam suatu titik di jalur lingkaran A dan satu titiknya lagi di jalur lingkar B, maka mereka akan bergerak secara bersamaan. Yang kedua, hubungan antar roda yang bersinggungan. Seperti ini, jadi menempel roda A dan roda B. Maka kecepatan linier A akan sama dengan kecepatan linier B. Lalu yang ketiga, hubungan antar roda ini dihubungkan dengan tali atau rantai. Sama seperti hubungan yang bersinggungan, kecepatan linier A akan sama dengan kecepatan linier B. Sekarang di sini ada sebuah contoh soal tentang hubungan antar roda. Diketahui jari-jari roda 1 24 cm, roda 2 8 cm, roda 3 12 cm. Jika kelajuan linier roda adalah 2 meter per sekon, tentukan kelajuan sudut roda ketiga. Pertama diketahui roda 1 sama dengan 24 cm, roda 2 8 cm, roda 3 sama dengan 12 cm. Lalu
kelajuan linier, maka V, kita ketahui bahwa ini V awal atau V1 sama dengan 2 meter per second. Tentukan kecepatan sudut roda ketiga. Sekarang kita hubungkan dulu antara roda 1 dan roda 2. Nah, roda 1 dan roda 2 itu kan seporos. Jadi yang samanya itu adalah kecepatan sudutnya atau omeganya. Omega 1 sama dengan omega 2. Maka omega itu sama dengan Pi1 per R1 sama dengan V2 per R2. V1 sudah diketahui 2 meter dan R1 ini tidak diubah karena kita itu sedang mencari persamaan ya. Jadi 24. Dan V2 belum diketahui per R2-nya sama dengan 8. Kita coret ini. Jadi 2 per 3. V2-nya sama dengan 2 per 3. Nah, V2 sudah diketahui. Sekarang kita mencari hubungan antara roda 2. Maaf, ini salah tali. Hubungan antara roda 2 dan roda 3. Berarti yang samanya itu adalah kecepatan linearnya. Pi2 sama dengan V3. Karena V2-nya sudah diketahui 2 per 3, maka otomatis Pi3 itu sama dengan 2 per 3. 2 per 3 meter per second. Sekarang di Pi3 itu kita mencari omega 3-nya, yaitu rumusnya Pi3 per R3. Maka Pi3-nya itu 2 per 3 dibagi, ini kan 12 cm, dibagi 12 cm diubah ke dalam meter itu 0,12, tapi biar lebih mudah kita ubah dalam bentuk pecahan, yaitu 12 per 1000. Yang kita ketahui bahwa 2 per 3 itu, jika dibagi itu, ini akan berbanding terbalik. Maka bakal jadi 2000 per 36. Atau diperkecil menjadi 50 per 9 radian per second. Baik, materi selanjutnya yaitu gerak melingkar berubah beraturan atau yang sering kita sebut dengan GMBB. Memiliki definisi yaitu gerak benda yang lintasannya melingkar dengan percepatan sudut tetap. Karena memiliki percepatan sudutnya tetap atau konstan, sehingga menyebabkan kecepatan sudut dan kecepatan linearnya pun berubah. Jika percepatan sudut searah dengan perubahan kecepatan sudut, maka perputaran semakin cepat. Sedangkan, jika percepatan sudut berlawanan arah dengan perubahan kecepatan sudut, maka perputaran semakin lambat. Adapun ciri-ciri dari gerak melingkar berubah beraturan yaitu percepatan sudut konstan, kecepatan sudut berubah, kecepatan linear berubah, serta memiliki percepatan sentripetal dan percepatan tangensial. Lantas, apa saja percepatan yang berlaku di dalam gerak melingkar berubah beraturan? Terdapat 4 percepatan. Yang pertama, percepatan sudut. Hal yang sangat membedakan antara gerak melingkar beraturan dengan gerak melingkar berubah beraturan adalah percepatan sudutnya. Jika dalam gerak melingkar beraturan, percepatan sudut sama dengan 0 atau tidak ada percepatan sudutnya. Sedangkan dalam gerak melingkar berubah beraturan, percepatan sudut konstan atau tetap. Sehingga, percepatan sudut dapat memiliki definisi yaitu perubahan kecepatan sudut dalam selang waktu tertentu. Sehingga dirumuskan, percepatan sudut sama dengan kecepatan sudut dibagi waktu tempuh benda. Untuk lebih jelas, kita coba contoh soal berikut. Mobil yang sedang melaju dalam lintasan melingkar pada kecepatan sudut 50 radian per sekon mengalami gerak melingkar berubah beraturan dipercepat dalam waktu 2,5 sekon. Tentukan percepatan sudut yang dialami mobil. Yang pertama, kita tulis diketahui.
Omega sama dengan 50 radian per sekon. Time atau T sama dengan 2,5 sekon. Ditanya percepatan sudut sama dengan, kemudian jawab menggunakan rumus. Percepatan sudut sama dengan kecepatan sudut dibagi waktu tempuh benda sama dengan 50 dibagi 2,5, sehingga dihasilkan 20 radian per sekon kuadrat. 2. Percepatan sentripetal. Sama halnya dengan gerak melingkar beraturan, gerak melingkar berubah beraturan memiliki percepatan sentripetal. Karena benda yang mengalami gerak melingkar pasti memiliki percepatan sentripetal. Definisi dari percepatan sentripetal yaitu suatu percepatan yang arahnya menuju pusat lingkaran sehingga menyebabkan benda tetap bergerak dalam lintasan melingkar. Dengan memiliki rumus yaitu percepatan sentripetal sama dengan kelajuan linear kuadrat dibagi jari-jari lingkaran. 3. Percepatan tangensial. Pada gerak melingkar berubah beraturan, selain memiliki percepatan sentripetal, juga memiliki percepatan tangensial. Di setiap gerak melingkar, tentunya memiliki percepatan sentripetal, namun tidak dengan percepatan tangensial. Sehingga dapat didefinisikan percepatan tangensial adalah percepatan yang dimiliki benda bergerak melingkar yang mengalami perubahan kelajuan linier dan berperan mengubah arah kecepatan linier. Rumusnya yaitu percepatan tangensial sama dengan percepatan sudut dikali jari-jari lingkaran. 4. Percepatan total merupakan hasil penjumlahan vektor percepatan sentripetal dan percepatan tangensial. Karena arah percepatan sentripetal dan percepatan tangensial saling tegak lurus, maka besar dan arah percepatan total dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu percepatan total sama dengan akar percepatan sentripetal kuadrat ditambah percepatan tangensial kuadrat. Untuk lebih jelasnya, kita coba contoh soal berikut. Benda yang semula diam diputar dengan percepatan sudut 15 radian per sekon kuadrat. Benda tersebut berada 1 meter dari sumbu putar. Tepat pada waktu 0,4 sekon, benda mengalami percepatan total sebesar. Kemudian kita tulis diketahui percepatan sudut sama dengan 15 radian per sekon kuadrat, jari-jari sama dengan 1 meter, waktu sama dengan 0,4 sekon. Kemudian ditanya percepatan total. Jawab, kita menggunakan rumus percepatan total yaitu penjumlahan vektor dari percepatan sentripetal dan percepatan tangensial, atau akar percepatan sentripetal kuadrat ditambah percepatan tangensial kuadrat. Pertama-tama kita cari dulu percepatan sentripetalnya. Rumus sentripetal sama dengan omega kuadrat dikali R, sama dengan turunan dari omega adalah percepatan sudut dikali waktu kuadrat dikali R-nya udah diketahui 1 meter, kita tulis 1. Kemudian kita masukkan percepatan sudutnya 15, T-nya 0,4, kemudian jangan lupa ditaruh kuadratnya, kemudian dikali 1, sehingga hasilnya 36 meter per sekon kuadrat. Setelah itu kita cari percepatan tangensialnya dengan menggunakan rumus percepatan sudut dikali jari-jari sama dengan 15 dikali 1. Hasilnya adalah 15 meter per sekon kuadrat. Kemudian setelah kita tahu percepatan sentripetal dan percepatan tangensialnya, kita masukkan ke rumus percepatan total yang di awal tadi. Sehingga dimasukkan angka-angkanya menjadi akar 36 kuadrat ditambah 15 kuadrat sama dengan akar 1296 ditambah 225 sama dengan akar 1521. Sehingga percepatan total yang dihasilkan adalah sebesar 39 meter per sekon kuadrat. Nah, selanjutnya yaitu kinematika gerak melingkar berubah beraturan, atau yang sering kita singkat dengan kinematika GMBB.
Dalam kinematika GMBB, ternyata memiliki persamaan rumus yang mirip dengan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Perpindahan pada gerak lurus berubah beraturan mirip dengan perpindahan sudut pada gerak melingkar berubah beraturan. Kecepatan pada gerak lurus berubah beraturan mirip dengan kecepatan sudut pada gerak melingkar berubah beraturan. Dan percepatan pada gerak lurus berubah beraturan mirip dengan percepatan sudut pada gerak melingkar berubah beraturan, sehingga persamaan pada gerak melingkar berubah beraturan mirip dengan persamaan pada gerak lurus berubah beraturan. Untuk lebih jelasnya, kita coba contoh soal berikut. Baling-baling kipas yang mulanya diam dipercepat beraturan selama 10 detik. Kecepatan sudut titik pada ujung baling-baling kipas tersebut 20 radian per sekon. Hitunglah besar sudut yang ditempuh ujung baling-baling kipas selama 10 detik. Nah, sebagai langkah awal yaitu kita menulis diketahui omega 0 sama dengan 0, T sama dengan 10 sekon, omega T sama dengan 20 radian per sekon. Kemudian kita tulis ditanya delta theta selama T sama dengan 10 sekon. Kemudian kita jawab menggunakan rumus mencari perpindahan sudut. Dengan rumus yaitu delta theta sama dengan omega 0 dikali T ditambah setengah dikali alfa dikali T kuadrat. Nah, untuk mencari jawaban tersebut, langkah awal kita mencari percepatan sudutnya. Percepatan sudut dapat kita cari dengan menggunakan rumus dari omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa dikali T. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. Omega T 20, omega 0, 0, alfa masih dicari, dan T 10. Kemudian didapatkan 20 sama dengan 10 alfa. Alfa sama dengan 20 per 10. Alfa sama dengan 2 radian per sekon kuadrat. Setelah kita mengetahui hasil dari percepatan sudut tersebut atau alfa, kita masukkan ke rumus perpindahan sudut. Kita masukkan, kita substitusikan sehingga menghasilkan nilai 100 radian. Lalu bagaimana dengan penerapan gaya sentripetal pada gerak melingkar? Kita ambil contoh pada mobil bergerak menikung. Dengan contoh soal, sebuah mobil bermasa 1.500 kg melewati sebuah tikungan seperti pada gambar di bawah. Jika radius sebuah tikungan adalah 70 meter dan kecepatan maksimum dari mobil diatur 120 km per jam, tentukan kemiringan dari tikungan. Untuk menjawab soal ini, kita membutuhkan hukum 2 Newton dengan sigma fx sama dengan n kali sin theta, yang mana sigma fx ini diambil karena bidangnya horizontal dan berpacu pada n sin theta, sehingga dimasukkan sama dengan m atau massa dikali percepatan sentripetal sama dengan massa dikali v kuadrat per r. Kemudian sisi yang kedua yaitu Fy atau sisi vertikal, yang mana bidang tersebut diambil dari tegak lurusnya. Sehingga pada mobil tersebut, karena tidak terjadi pergerakan, maka kita tulis sama dengan 0. Sehingga kita turunkan yaitu n kali cos theta sama dengan m dikali g. Untuk sigma fx kita jadikan persamaan ke-1 dan sigma fy kita jadikan persamaan kedua. Langkah selanjutnya yaitu kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. N sin theta sama dengan m kali v kuadrat per r. M kali G kali sin theta per cos theta sama dengan M kali V kuadrat per R. Karena memiliki massa yang sama, kita coret untuk memudahkan dalam perhitungan. Sehingga sin theta per cos theta sama dengan tangen theta, kita tuliskan tan theta sama dengan V kuadrat per R kali G. Untuk mencari sudutnya, kita menggunakan rumus theta sama dengan R cos tangen atau
tan pangkat min 1 dikali V kuadrat per R kali G. Kemudian kita masukkan lagi tan pangkat min 1 dikali. Nah, karena kecepatannya masih berupa kilometer per jam, kita ubah ke satuan meter per sekon. Sehingga 120 dikali 1000 dibagi 3600 pangkat 2 per 70 dikali 9,8 sehingga menghasilkan sudut yaitu 58,31 derajat. Contoh soal selanjutnya yaitu sebuah belokan jalan datar dirancang untuk dilalui mobil dengan kecepatan tertentu. Diketahui jari-jari kelengkungan jalan 20 meter dan koefisien gesekan antara ban dan jalan sama dengan mu. Jika kecepatan maksimum mobil yang diperkenankan 10 meter per sekon, agar tetap aman, maka nilai mu adalah... Nah, seperti biasa kita tulis diketahui R sama dengan 20 meter, V sama dengan 10 meter per sekon, koefisien gesekannya atau mu sama dengan mu. Nah, kemudian ditanya mu sama dengan titik-titik. Pada contoh soal ini, kita terlebih dahulu menggambarkan ilustrasinya, di mana kotak tersebut kita ibaratkan sebagai mobil. Nah, mobil itu memiliki kecepatan 10 meter per sekon dan memiliki gaya sentripetal menuju pusat kelengkungan, dan karena mobil tersebut bergerak pada permukaan kasar sehingga terdapat gaya gesek, sehingga pada gaya sentripetal berlawanan dengan gaya gesek. Nah, kemudian kita jawab gaya sentripetal sama dengan gaya gesek. Karena gaya sentripetal sama gaya gesek, kita masukkan Fg sama dengan mu kali N. Mu kali M kali G sama dengan M kali V kuadrat per R. Karena memiliki massa yang sama, kita coret keduanya untuk mempermudah perhitungan. Sehingga mu dikali 10 sama dengan 10 pangkat 2 per 20. 10 dengan pangkat 2 kita coret untuk menyederhanakannya, sehingga dihasilkan mu sama dengan 1 per 2 sama dengan 0,5. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan karena kami masih dalam proses pembelajaran. Semoga dengan apa yang telah kita pelajari bersama dapat bermanfaat untuk kehidupan kita. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Stay healthy. Stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.